Ya, di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi kita bisa melihat bagaimana masing-masing kubu, baik itu pemohon dan juga termohon, berusaha untuk mengedepankan argumentasinya masing-masing. Begitu juga malam hari ini, tadi Mas Yani dan Mas Lutfi sudah, saya sekarang memberikan kesempatan ke Mas Fahmi untuk merespon tadi, Mas Fahri yang tadi yang sudah disampaikan. Mulai dari tadi minta harusnya nggak cuma Pak Menko PMK yang diundang, Pak Mendak juga, kemudian sekalian Pak Presiden Jokowi juga diundang untuk memberikan keterangan. Poinnya adalah apakah memang se-urgent itu menghadirkan para menteri untuk dimintai keterangannya besok? Begini, saya mulai dulu dari inisiatif ini dari siapa yang mengajukannya ya. Karena dinamika persidangan ini kita ikuti secara dekat, Pak Yani, Bang Lutfi, kita sama-sama ikuti setiap hari, setiap saat. Jadi memang dalam dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, baik 01 maupun 03, memang mendalilkan adanya soal-soal seperti itu ya. Jadi masalah bansos, masalah PJ kepala daerah, kemudian masalah ASN dan segala macam, kemudian masalah Sirekap, itu kan isu-isu isu-isu besar ya, yang ada dalam konstruksi atau posita permohonan yang teman-teman pemohon 1 dan 03 ajukan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu dalam persidangan itu memang kalau tidak salah waktu itu 03, kalau tidak salah itu 01 ya minta secara langsung di hadapan mahkamah untuk 01 ya. Meminta secara langsung ya, secara tegas di hadapan persidangan mahkamah untuk menghadirkan para menteri. Nah, tapi satu hal yang kita ketahui bahwa memang karakter dan corak beracara kita dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, kita ini kan kalau untuk bersengketa untuk perselisihan hasil pemilu, itu sangat berbeda coraknya dengan kita itu misalnya mengajukan judicial review terhadap undang-undang atau sengketa terhadap lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi atau pembuaran partai politik atau impeachment presiden. Kalau sepanjang berkaitan dengan sengketa pilpres, nuansanya itu inter partes ya. Seperti coraknya itu seperti orang bersengketa secara perdata, tetapi beririsan dengan hukum publik. Nah, makanya hakim berpendangan bahwa kalau andaikan para pihak ini yang mengajukan spill untuk mengajukan permohonan agar memanggil siapa dan siapa, itu tentunya tentunya mahkamah sangat hati-hati karena itu beririsan dengan persoalan interest. Dengan demikian, hakim atau ketua mahkamah pada saat itu tegas mengatakan kalau begitu itu urusan mahkamah. Mahkamah memandang perlu untuk memanggil siapa, badan hukum apa, adresat siapapun yang berada di republik ini, itu kewenangan mahkamah sesungguhnya. Jadi satu hal yang saya katakan bahwa karena barangkali hakim memandang bahwa itu berada dalam dalil ya, dalam dalil permohonan sehingga persoalan seperti itu harus di-clearkan. Nah, jadi, lalu bagaimana Anda merespon bahwa harusnya nih Pak Menteri Perdagangan juga diundang nih? Itu kita kembali lagi kepada mahkamah. Jadi sepanjang itu didalilkan, tetapi mahkamah memandang bahwa itu tidak relevan atau tidak urgent, itu terpulang kepada mahkamah. Oke, kalau itu mahkamah. Sekarang saya minta pendapat Anda pribadi. Apakah menurut Anda nggak relevan nggak ngundang Pak Zulkifli Hasan atau relevan? Kalau saya begini, dengan 4 menteri ini setidak-tidaknya karena kita sebagai pihak yang sebenarnya tidak punya interest dengan soal itu. Tetapi satu hal juga kita berkepentingan dalam aspek ini persoalan image. Ini persoalan isu, persoalan opini yang sudah bergelinding, ya, berkembang di masyarakat sedemikian rupa, sehingga kami memandang bahwa kehadiran menteri ini juga itu sangat membantu kita dalam artian untuk mengklirkan soal-soal yang selama ini menjadi misteri. Justru membantu ya? Sangat membantu dalam artian kita tidak lagi di pojokan. Kehadiran 4 menteri, jadi gini, jangan dianggap bahwa misalnya persoalan Sirekap, isu bansos dan seterusnya itu juga kita merasa terganggu dalam artian bahwa setiap saat itu dianggap atau dinilai sebagai pihak yang barangkali mendapatkan satu insentif elektoral secara gratis dengan cara-cara seperti itu. Padahal faktanya Pak Prabowo itu terpilih secara murni ya dengan prinsip daulat rakyat, dengan suara yang luar biasa signifikan dan seterusnya baik dalam negeri maupun luar negeri, itu bisa kita uji satu-satu. Tetapi itu adalah hak orang ya untuk berpendapat bahwa ini dengan cara ini dan itu. Jadi insinuasi seperti itu, makanya saya katakan bahwa perdebatan kita di Mahkamah Konstitusi itu atau jalan yang dipakai yang ditempuh oleh teman-teman dari 01 maupun 03 itu kita apresiasi dalam artian pergeseran, artinya perdebatan di jalanan, perdebatan di luar itu kita bawa ke perdebatan Mahkamah Konstitusi. Biar mengklirkan semuanya. Jauh lebih bermartabat, jauh lebih beradab tentunya. Apa responnya tadi, Mas Yani? Ya, saya kira apa yang dikemukakan Bung Fahri itulah pada hakikatnya. Jadi kita memohon dan mahkamah yang mau mempertimbangkan pada waktu, dan sekarang kan sudah diambil alih bola ini oleh mahkamah. Mas Yani, maaf, kan ini sudah diambil bola ini oleh mahkamah. Tadi pesan apa yang dikemukakan oleh Mas Lutfi tadi menjadi penting karena kita adalah mendengar ya kan
mereka yang lebih mendalami, maka tidak hanya sekedar formalitas pemanggilan itu. Maka tadi saya mengatakan untuk mengklirkan, saya sudah kepentingan mengklirkan ini tidak kepentingannya 01, tidak hanya kepentingan 02, Tapi juga tidak hanya publik 03, ya. tapi adalah kepentingan publik termasuk pemerintahan Jokowi ini juga harus diklirkan semua. Tuduhan-tuduhan yang apa yang dikemukakan di publik seperti itu, ini tempatnya ada sekali Mahkamah Konstitusi untuk mengklarifikasi. Yang beradab tadi seperti itu loh. Tadi yang lebih substansi, kepotong tadi sebelum yang lebih substansi gini, pokok persoalan kan kami itu kan mengajukan gugatan kan tidak hanya ini hanya sebagai simpel. Ada persoalan-persoalan yang lebih mendasar. Nah, besok kan bisa juga akan kita konfirmasi kepada yang namanya DKPP. Karena itu ada di dalil kami dan juga ada kesaksian dari kami juga menghadirkan saksi yang ikut sidang di DKPP, yaitu Saudara Patrazen. Patrazen itu yang mengajukan laporan aduan atas tindakan yang menurut kami unprocedural, tindakan yang melanggar aturan-aturan yang ada, yang dilakukan oleh KPU dalam proses tahapan pendaftaran, penerimaan, dan penetapan pasangan calon. Jadi kan ada pembukaan pendaftaran, proses pendaftaran, penerimaan dan penetapan calon. Ini yang bermasalah. Apa yang masalahnya? Ini yang mungkin terjadi perbedaan pandangan. Kalau kami menilai, sebagaimana argumentasi yang kami majukan di dalam dalil-dalil kami, dan dalil-dalil kami itu kami konfirmasi dengan ahli kami tentunya, bahwa ini ada persoalan. Contoh persoalannya, bahwa pada waktu pendaftaran itu betul ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Ahli kami menyatakan, dan itu kami sependapat dengan ahli kami, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak serta-merta bisa dilaksanakan. Harus ada perubahan. Harus ada, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya bukan regeling, bukan aturan. Dia adalah vonis. Maka dia wajib ditindaklanjuti. Bahkan sebenarnya tidak dalam PKPU. Kalau pandangan saya, ditindaklanjuti dalam yang lebih di atasnya. Apa yang di atasnya? Dalam bentuk norma. Karena menurut pandangan saya tidak ada satu pasal pun, tidak ada satu ayat pun di konstitusi kita memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma. Sekarang saya ingin tanya, perasa yang ada tidak memenuhi syarat umur 40 tahun, tapi dipandang boleh apabila dia menjabat atau pernah menjabat, seperti itu kan? Boleh, belum 40 tahun. Pertanyaan saya, itu perasa itu norma atau bukan? Kalau kita sepakat menyatakan itu norma, maka itu bukan otoritas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Harus ada aturan. Harus ada. Itulah makanya. Ini nanti yang menarik besok kita saksikan. Itulah yang namanya kalau kita undang-undang saya ini lama di badan legislasi. Itulah kalau kita di DPR itu namanya disebut pembentukan undang-undang itu di samping ada proses yang prolegnas, ada juga kena keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam bahasa kami disebut kumulatif terbuka. Bung Yani itu tadi jelaskan. Jadi sebentar sedikit lagi. Sebentar, tunggu. Saya nggak mau langsung fokus ke sana dulu, karena ini saya belum kasih kesempatan Mas Agung. Sebentar. Ini materi untuk besok. Mas Yani, ini materi untuk besok menarik ini. Gatel nih. Sabar sebentar. Saya mau ke Mas Agung dulu. Sebentar Mas Lutfi ya. Mas Agung, ini kalau secara hukum kita mendengarkan ya substansi masing-masing. Ya, tapi ini menarik nih. Tadi dikatakan ini menguntungkan juga untuk pihak 02 karena bisa memberikan clearkan masalah. 103 merasa terakomodir walaupun hakim menyebutkan kita bukan mengakomodir. Kalau dialog kayak gini enak ya. Iya dong. Dialog intelektual. Kenapa ada yang nggak enak dialognya? Ada yang nggak enak. Mas Agung. Jadi kalau kita melihat secara politik, apa yang akan didapatkan nih dampaknya ketika menghadirkan 4 besok menteri yang aktif ini? Akan menguntungkan pemerintah atau malah justru jadi bumerang dengan menghadirkan keempat orang ini besok? Iya, kalau saya menyederhanakan besok itu antara Jumat berkah atau Jumat keramat. Jadi kalau Jumat berkah ya alhamdulillah ya. Jumat keramat saya trauma nih dengan KPK nih. Ada yang ditangkap. Kita di KPK aja yang ditangkap nih OTT. Ada yang pakai baju orange nih. Karena 4 menteri ini saling terkait satu sama lain. Pertama, Pak Erlangga itu akan berkorelasi dengan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, karena satu koordinasi. Yang kedua, Pak Muhadjir itu satu koordinasi dengan Ibu Risma. Nah, kalau misalkan ini sinergis, linear, penjelasan antar masing-masing menteri, maka bisa menjadi keberkahan bagi Presiden Jokowi. Kemenangan Prabowo Gibran semakin kuat dan legitimate. Seperti itu. Sebagaimana kita lihat hari ini Prabowo sudah mulai beranjang sana ke Jepang, Cina, Malaysia, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga menjadi berkah bagi
kubu 01 dan 03. Berkahnya gimana tuh? Ketika amin aja bulan puasa. Tapi amin. Ketika berkahnya di mana? ada split of the tongue. Salah satu menteri slip of the tongue. iya, Okay. tidak sinergis, tidak linear saat menjelaskan tadi ya hal teknis. Okay. Kalau secara substantif prosedural saya kira it's okay lah. Tapi teknis ini kan tadi yang sempat disinggung bagaimana penyalurannya, siapa, kemana dan seterusnya. Kalau secara teknis mungkin prosedural mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau kita melihat background politik masing-masing menteri akan seperti apa nih? Karena kan kita tahu Bu Risma dari PDIP, kemudian yang lain ya profesional sih. Iya. Ibu Sri Makanya Mulyani, kemudian kenapa ada Erlangga. Jumat Berkah, ada Jumat Keramat gitu. Kalau misalkan salah satu atau salah dua menteri, katakanlah misalkan Ibu Risma yang memang kita tahu sebagai kader PDIP, Ibu Sri Mulyani yang punya kedekatan ke teman-teman PDIP dan Ibu Mega misalkan. Ini kan skor besok 2 sama ini barang. Seperti itu. Artinya tinggal menentukan penjelasan saya yang kedua, adu kuat magnet figur antar kingmaker Presiden Jokowi dengan Presiden Megawati Soekarno Putri. Anda yakin nggak akan berani pembantu Presiden memberikan informasi yang bisa merugikan Presiden? Nanti tapi dijawabnya nanti ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.